kuna yang jumlahnya sekitar 124.000 sahabat, hampir semuanya tidak bisa baca tulis atau ummi. Bahkan sejarah mencatatkan hanya 6 orang. Bahkan ada yang paling banyak riwayat menyebutkan cuma 70 orang daripada 124.000 sahabat. Artinya cuma sekian persen sedikit saja yang bisa baca tulis. Tapi para sahabat hafal Quran karena apa? Dibacakan sama Rasulullah SAW. Jadi hari ini kita akan mengikuti bagaimana Rasulullah menghafal, yaitu dibacakan. Siap? Jadi yang megang Al-Quran, disimpan saja Al-Qurannya. Kita akan menghafal, cukup dibacakan sama Abi Indra. Siap? Are you ready? Ready. Mana suaranya? Are you ready? Cok gari cok. Nah, belum kompak nih. Abi pengen suaranya yang kencang. Nah, sekarang ikutin tangannya, ikutin suaranya. Siap? Abi duluan baru kalian. Coba ikutin. Oh la la la. Kurang kencang, ulang lagi. Oh la la la. Oh lili. Lantangkan suaranya. Lantangkan suaranya. Gerakan tangannya. Gerakan tangannya. Ayo mulai menghafal. Ayo mulai menghafal. Oke, siap kita ngapal? Siap? Allah. Sebelum kita menghafal, nah ternyata menghafal metode kita, tagline-nya menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Apa nak? Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Jadi nah, pertama nah, yang perlu kita lakukan dalam menghafal ini yaitu tersenyum. Mana senyumannya? Mana senyumannya? Masih pada cemberut. Apalagi ibu-ibunya. Karena mungkin cuciannya belum beres atau belum pada kering. Gimana kalau kita sama-sama relaksasi dulu, boleh? Dengan relaksasi kita akan dijauhkan daripada stres, ya. Sekarang ikutin tangan Adi Indra, gerakin tangannya, ayo. Ke depan, goyang. Nah, dengan bergerak, insya Allah yang biasanya stres akan jadi rileks. Sudah? Oke. Yang gerakannya paling kenceng itu yang paling stres biasanya. Angkat ke atas. Oke. Dengan cara ini Adi Indra bisa tahu mana yang stres, mana yang rileks. Ke depan. Sudah rileks atau belum? Ciri-ciri orang stres kalau ditanya nggak jawab. Sudah rileks atau belum? Masih belum jawab. Oke, sekarang dengan cara ini Adi Indra bisa tahu mana yang mudah ngapal Quran, mana yang susah. Goyang. Sekarang tepuk semuanya tangannya. Ikutin tangan Adi Indra, taruh jempolnya di bawah. Sudah? Oke, sekarang nah lihat tangan kanannya puter ke atas, tempel jempol ketemu jempol, kelingking ketemu kelingking. Tempel. Nah, gitu. Tempel saja, Bu. Tempel saja. Tempelkan jari-jarinya juga. Sudah? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan ketiga kita sama-sama putar. 1, 2, 3, putar jempolnya ke atas, tidak boleh dilepas. Putar ke atas. Nggak bisa. Bisa. Jangan-jangan pada stres ini Ustaznya juga ini. Coba ulang sekali lagi, ulang. Lihat, nah, jempol di bawah. Putar tangan kanannya. Tempel jempol ketemu jempol, kelingking ketemu kelingking. Tempel. Nah, begitu. Ya. Sudah? 1, 2, 3 putar. Masih belum bisa aja. Bisa atau belum? Belum. Oke deh. Kalau begitu, Abi mau kasih tahu rahasianya, boleh? Boleh? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu bingit? Lihat, jempolnya di bawah. Perhatikan tangan Abi. Tangan kanannya putar ke atas, tapi lihat tangan kiri Abi Indra. Tuh. Sekarang
putar ke atas. Yes, bisa. Ampun, ini mah ustadznya mengerjain ini mah. Tapi ciri-ciri orang stres permainannya udah selesai masih muter-muter tangan. Oke, lihat nak, dengarkan Abi. Ternyata yang Abi ingin sampaikan daripada permainan tangan barusan satu pesan nak. Dan pesan ini tolong dicatat di hatinya masing-masing. Begini pesannya: segala sesuatu yang susah, segala sesuatu yang sulit, kalau kita tahu caranya dan rahasianya, insya Allah mudah. Abi ulang. Segala sesuatu yang sulit, segala sesuatu yang susah, kalau kita tahu caranya, insya Allah mudah. Tadi ibu-ibu muter-muter tangan, ini gimana Ustaz, gimana? Tapi giliran dikasih tahu, oh cuma gitu doang. Jadi nak, menghafal Quran pun begitu. Kalau kita tahu caranya, insya Allah mudah. Oleh karena itu, saking mudahnya kita punya tagline menghafal Quran semudah tersenyum. Kira-kira senyum itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Ternyata senyumnya sudah susah tapi masih banyak yang cemberut. Jadi nak, senyum itu bukan mudah dan susah, tapi mau atau tidak. Begitupun ngapal Quran, ternyata Al-Quran udah Allah jamin kemudahannya. Di dalam surat Al-Qamar Allah sampaikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah bilang, walaqad, dan sungguh-sungguh, yasarna, telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat, lidzikri, untuk dipelajari, lidzikri, untuk dihafalkan, fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau menghafalnya, adakah orang yang mau mempelajarinya, adakah orang yang mau mengingatnya. Jadi anak-anakku, Allah sudah jamin kemudahan Al-Quran. Tapi pertanyaannya apa? Di akhir ayat Allah bilang, adakah orang yang mau? Pertanyaannya mau atau tidak? Anak-anak mau gak belajar Al-Quran? Jadi Al-Qurannya sudah mudah, tapi mau atau tidak? Bahkan di surat Al-Qamar ini Allah tidak sampaikan satu ayatnya. Allah ulang-ulang sampai 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan 40. Allah ulang-ulang, ayatnya sama, artinya sama. Kenapa harus diulang-ulang padahal satu kali aja cukup? Karena banyak manusia, banyak hamba Allah yang gak yakin Al-Quran itu mudah. Jadi kita yakini dulu bahwa Al-Quran itu mudah. Insya Allah Allah akan mudahkan. Siap? Kita mulai menghafal. Are you ready? Ready? Cok gari gacok. Cocok. Baik, kita akan mulai. Tapi sebelum mulai, ngapal Quran metode Kauni ini ada 2 syarat. Ada berapa? Ada berapa syarat? Laki-laki lihat ke depan, ada berapa syarat? 2. Perhatikan dan syarat ini harus terpenuhi. Pertama syaratnya, suaranya harus lantang. Apa nak? Lantang. Suaranya harus itu mah masih rantang, bukan lantang. Yang keras ya, suaranya harus Oke. Kenapa harus lantang? Ternyata dengan suara lantang ini, semoga apa yang kita baca langsung masuk ke dalam otak kita dan teman kita pun mendengar bacaannya. Lalu alasannya kenapa harus lantang? Karena kita nggak pakai Al-Quran, jadi nanti Abi Indra bacakan, kalian ikutin. Jadi kalau lantang masih kedengaran yang keliru, kita akan ulang bacaannya. Jadi suaranya harus Oke, yang kedua syaratnya adalah dengan gerakan tangan. Apa? Mana suaranya gerakan? Oke, Abi, kenapa ngapal Qurannya harus pakai gerakan tangan? Oh, ternyata guru Abi sampaikan ada beberapa alasan. Alasan pertamanya, dengan gerakan tangan ini, insya Allah kita bisa ngomong ribuan bahasa dan bisa ngerti ribuan bahasa dengan gerakan tangan. Percaya nggak nak? Ada. Cek. Sip.
Jadi yang kedua apa nak? Gerakan tangan. Dengan gerakan tangan katanya kita bisa paham ribuan bahasa dan bisa ngerti ribuan bahasa. Percaya nggak? Yang bilang percayanya cuma 10%, selainnya nggak percaya sama Abi ya. Jadi nak, Abi mau kasih contoh. Contoh begini. Contohnya misalnya kalian, ibu-ibu semua atau ustazah semua pergi ke Mekah. Amin. Sesampainya di Mekah, tiba-tiba di antara anak-anak ini ada yang lapar. Tiba-tiba, atau ibu-ibu ada yang lapar. Tiba-tiba masuk ke sebuah restoran. Ternyata ketika masuk ke sebuah restoran, di dalam restoran itu semuanya orang Arab, nggak ada orang Indonesia, apalagi orang Cikarang. Oke? Tapi ibu yang lapar ini nggak bisa ngomong bahasa Arab, tapi pengen makan, perutnya lapar, makannya ayam. Ngomongnya gimana? Ngomongnya mau makan gimana mau makan? Aji, makan. Makan, perutnya lapar gimana perutnya lapar? Oh, lapar. Pengen makan ayam. Ayo ayam gimana ayam? Oh, ayam. Makan ayam. Jadi ternyata tangan ini bisa bikin orang ngomong dan bisa bikin orang ngerti. Insya Allah orang Arab ngelihat kita begini-begini, oh mau makan, oh lapar, pengen makan ayam. Jadi tangan ini nanti kita gerakan mengartikan daripada ayat yang kita baca. Jadi selain ayatnya yang kita hafal, kita juga bisa hafal dengan artinya langsung. Siap? Are you ready? Oke, satu lagi alasan yang kedua kenapa kita pakai gerakan tangan, ternyata di dalam Al-Quran Allah sampaikan ada tempat menyimpan memori yang akan kekal abadi, yaitu di tangan. Ayatnya insya Allah teman-teman atau anak-anak hafal semua, atau ibu-ibu atau ustaz-ustazah hafal. Ayatnya seperti ini, yang menghafal boleh ikutin. Kayak gini ayatnya. Barang-barang kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bukti bahwa tangan ini tempat menyimpan memori yang kekal abadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada yang pernah dengar ayat ini? Surat apa? Surat apa? Surat Yasin, betul. Ayat berapa? Oke, sudah hafal? Kita sering dengar ayatnya ya, betul. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah hafal. Kita bareng-bareng artinya. 1, 2, 3. Mulai. Artinya. 1, 2, 3. Yang kencang. Bu, Pak, anak-anak sering kita dengar, mungkin sering kita baca, betul? Ada yang sudah pernah baca 1 kali ayat ini? 10 kali? Sering. Ada yang sudah mungkin ratusan kali, tapi ketika ditanya artinya, ini sebagai bukti orang Indonesia yang mayoritas Islam masih menjadikan Al-Quran sebagai mantra, atau orang sudah bilang jampe-jampe. Sering dibaca tapi ditanya artinya aja nggak tahu. Jangankan mengamalkan, jangankan paham, artinya aja nggak tahu. Lihat ini adalah bukti bahwa ternyata ada tempat yang akan menyimpan memori kekal abadi. Abi artikan, al-yauma pada hari itu. Hari apa itu? Hari kiamat. Oke? Kata Allah al-yauma pada hari itu. Hari kiamat bisa jadi besok? Bisa. Kiamat bisa besok? Bisa. Bisa minggu depan? Bisa. Bisa setahun lagi? Bisa. Bisa 10 tahun lagi atau ratusan tahun lagi, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kata Allah nanti pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim.
kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Jadi ternyata ada tempat menyimpan memori meskipun kiamatnya ratusan atau jutaan tahun lagi yang tidak akan hilang. Apa itu? Tangan. Karena nanti tangan ini di hadapan Allah akan ngomong. Jadi tangan ini hari ini kita akan pakai menghafal Quran. Siap? Are you ready? Ready. Cok gari gacok. Oke. Jadi syaratnya ada berapa? Syaratnya ada berapa? Yang pertama, Suara harus lantang. mana laki-laki nggak kedengeran? Yang pertama, Suaranya harus lantang. suaranya Yang kedua, Pakai gerakan. pakai gerakan tangan. Simulasi kalau Abi bilang begini, menghafal Al-Quran, tangannya dikepal. Boleh dikepal? Ayo semuanya ikutin, dikepal, tinju ke udara, bilang mudah. Bisa? Coba menghafal Al-Quran. Kurang keras, menghafal Al-Quran. Satu lagi, kalau Abi bilang semudah, tangannya begini, boleh begini? Dan bilang tersenyum. Sambil senyum ya. Coba semudah. Coba Abi ulang dari pertama. Menghafal Al-Quran. Suaranya nggak kedengeran. Yang keras, menghafal Al-Quran. Semudah. Dengan suara kelas, tangannya digerakin, insya Allah hafalan lebih permanen. Nah, ada yang pernah ingat gak lagu Topi Saya Bunda? Itu ada gerakannya nggak? Ada. Sebelum kita ngapal, kita nyanyi lagu itu, boleh? Sama gerakannya ya. Lagu Topi Saya Bunda. Ibu-ibunya juga boleh ikutan, ustaznya boleh ikutan. Kita akan nyanyi satu. Topi Saya Bunda ada gerakannya ya. Sama gerakannya, suaranya yang keras. 1, 2, 3. Ulang, gak semuanya ikutan. Suaranya kencang, tangannya digerakin. Kalau kalian malas nyanyi, Abi juga malas ngajarin ngajinya ya. Yang keras, tangannya gerakin. 1, 2, 3. Dari mana ini? Pada lancar-lancar banget ya. Siapa yang masih ingat kapan ngapalin lagu ini? Enggak. Siapa yang sering murojaah lagu ini? Tapi karena kita bahagia, suaranya lantang, tangannya digerakkan, dan kita tahu maksud atau arti daripada lagunya, maka insya Allah hafalan permanen. Siap? Kita akan mulai ngapal Quran. Menghafal Al-Quran. Mana suaranya menghafal Al-Quran? Tahu dan basmalah, suaranya yang lantang seperti itu, tangannya digerakin, ikutin Abi dulu. Siap? Are you ready? Ready. Kita bareng-bareng baca tahu dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngapalnya dari taud dan basmalah atau langsung surat? Taud basmalahnya mau belajar dulu nggak? Oke, siap. Gini ngapalnya simple. Kalian cukup dengerin dulu, lihat Abi sambil gerakannya, lalu ikutin. Dengerin, ikutin. Sesimpel itu ngapalnya. Siap? Siap? Are you ready? Siap. Kita akan mulai dari taudnya. Perhatikan dulu, dengerin, lalu ikutin. Dengerin, ikutin. Tuh kan, baru juga dikasih tahu. Langsung ikut aja. Dengerin dulu, baru ikut. Gantian. Ayo.
berlindung. Jadi seolah-olah ketakutan berlindung gitu ya. Aku berlindung. Ayo. Billahi. Kepada Allah. Minasyaitonir. Dari godaan setan. Ar-Rajim. Yang terkutuk. Oke, habis sambung. Dengerin dulu baru ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu artinya billahi minasyaitonir rajim. Hafal? Hafal? Menghafal Al-Quran? Mudah. Kita sekali lagi ulang baca Arabnya berikut artinya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa? Kita lanjut basmalah ya. Saya semangat banget di sini Ustaz. Bismillahi, ayo. Bismillahi. Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani. Yang Maha Pengasih. Jadi gerakannya kayak orang ngasih dari atas ke bawah, kasih ya. Ar-Rahim. Lagi Maha Penyayang. Jadi kayak anak-anak sayang-sayang gitu ya. Habis sambung basmalah. Tolong perhatikan dulu baru ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan yang Maha Pengasih. Masya Allah. Hafal insya Allah? Menghafal Quran? Semudah. Kita ulang dari ta'ud dan basmalah. Are you ready? Cok dari gacok. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ta'ud dan basmalah sudah selesai. Jadi kita pulang sekarang. Lanjut. Kita masuk surat. Suratnya mau yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek? Siap. Abi pilihkan yang paling pendek-pendek, yaitu surat ke-55 dalam Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Nah, surat ke-55 itu tetangganya surat ke-56. Surat 56 itu surat Al-Waqi'ah. Tetangganya apa? Ar-Rahman. Kita ngapal surat Ar-Rahman boleh? Itu ayatnya pendek-pendek. Siap? Are you ready? Oke, seperti biasa, Abi akan sebutkan atau akan
saya dibacakan dulu, kalian cukup dengerin, ikutin. Siap? Are you ready? Ayat 1. Ayo. Belum ngikutin semua, ikutin tangannya, gerakin juga. Ayat 1. Ayo. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Artinya sudah. Sudah. Apa? Yang Maha Pengasih. Tamu-tamu tanya sudah aja. Oke, Yang Maha. Kan tadi udah ya. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Oke, konsentrasi lagi. Ar-Rahman. Ya. Yang Maha Pengasih. Siapa yang Maha Pengasih, nak? Allah kasih kita semuanya, betul? Tahu nggak, nak? Kenapa Allah kasih kita semuanya? Karena yakinlah, nak, ketika kalian lahir, kalian nggak bawa apa-apa, bahkan tidak pakai baju sama sekali, betul? Dan nanti kalian pulang, atau ibu-ibu atau semuanya kita pulang juga nggak bawa apa-apa. Jadi semua yang kita punya saat ini itu murni pemberian daripada Allah. Jadi Allah yang Maha. Jadi artinya begini, nak, Allah yang Maha Pengasih. Ayo. Allah yang Maha Pengasih. Oke, hafal ayat 1. Coba kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Siap. Lanjut. Jadi, nak, nanti di belakang Abi mau bagi-bagi hadiah bagi siapa yang bisa. Siap? Jadi konsentrasi, jangan mogok. Ayat 2. Allama. Pakai ain. Allama. Yang mengajarkan. Jadi kayak bapak ibu guru lagi ngajar, tunjuk-tunjuk, oke? Allama, yang mengajarkan, ya. Al-Quran. Abi sambung ayat 2. Dengarkan dulu baru ikuti. Allamal Quran. Kurang keras. Yang paling keras. Artinya apa? Mana suaranya? Yang mengajarkan. Hafal? Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 2. Are you ready? 1, 2, 3. Ar-Rahman. Allamal Quran. Hafal insyaallah? Lanjut. Ayat 3. Alhamdulillah, Ar-Rahman ada 78 ayat. Jadi kita sampai jam 5 sore. Ibunya siap, sayangnya nggak siap. Ayat 3. Khalaqa. Yang menciptakan. Khalaqa, yang menciptakan. Al-insan. Manusia.
Abi sambung ya. Tolong dengarkan dulu. Ikhwan, ayo perhatikan Abi. Khalaqal insan. Ayo. Kurang keras. Yang paling keras. Artinya apa? Manusia. Apa insyaallah? Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 3. Hafal kira-kira? Insyaallah. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Mana suaranya? Ulang. Yang keras. Ayo laki-laki yang keras. 1, 2, 3. Perhatikan dari tadi ada yang semangat, tangannya gerak, suaranya, tapi ada yang dari tadi ngeliatin Abi begini aja. Tidak ikutan, suaranya keluar. Abi yakin itu otaknya lagi muter kenceng. Nah, dengerin. Tadi Abi sampaikan menghafal Qur'annya gak usah pakai otak. Karena kalau otak itu kadang nggak ngebantu, bahkan kadang bikin ribet otak itu. Kalau kita punya rencana biasanya, kalau banyak mikir, banyak rencana, kagak jadi biasanya. Jadi gak usah pakai otak, karena kalau pakai otak, suara gak akan keluar, tangan gak akan gerak, tekanan batin biasanya. Jadi Abi mau yakinkan bahwa otak kadang itu gak ngebantu. Coba, Kak Abi mau tes, kira-kira otaknya ngebantu gak? Siapa yang tahu gajah? Gajah itu besar atau kecil? Kalau gerakan besar gimana Besar. Gajah? Besar. Kalau semut? Gerakan kecil gimana Kecil. Oke? Abi pengen otaknya ngebantu nggak Otaknya bikin ribet atau enggak? Kalau Abi bilang gajah, jawabannya tetap besar. Tapi tangannya begini, gajah besar. Rubah. Otaknya manfaatkan. Kalau Abi bilang gajah, jawabannya besar. Kalau Abi bilang semut, jawabannya kecil. Bisa? Bunda-bunda bisa? Otaknya ngebantu nggak ya? Kita akan coba otaknya. Siap? Kalau gajah, tadi jawabannya apa? Besarnya begini. Kalau Abi bilang semut, jawabannya kecil. Bisa? Kita akan mulai Siap? Jawab yang keras, tangannya ikutin gerakin. Siap? Konsentrasi. Siap? Semut. Ada yang kecil. Semut kecil. Nggak ada pilihan kecil. Adanya besar sama kecil. Nggak ada pilihan besar juga ya. Pokoknya kecil sama besar. Coba mau ulang. Baru juga mulai udah salah. Gajah. Semut. Pinter. Ulang. Semut. Gajah. Besar. Sudah pada pinter. Abi tambahin levelnya bobotnya. Ada ular, ada cacing. Kalau ular panjang, kalau cacing pendek. Jadi begini kalau Abi bilang ular, jawabannya begini, panjang. Kalau Abi bilang cacing, jawabannya pendek. Bisa? Ini lagi uji coba otaknya teman-teman. Siap? Siap. Kalau cacing pendek, kalau ular
Jadi ada gajah, ada semut, ada cacing, ada ular. Hati-hati cacingnya keinjak gajah. Konsentrasi. Siap. Semut. Semut besar. Semut bengkak. Baru mulai dah salah. Ulang. Ular. Penjang. Tidak ada penjang, tidak penjang. Mau pendek jadi penjang. Cacing. Oke. Gajah. Semut. Ular. Pendek, panjang. Itu tapi kebetulan. Jangan-jangan gejala stroke nanti. Sudah. Ternyata otak nggak ngebantu. Jangan pendek. Oke, jadi jangan pakai otak, jangan banyak mikir. Agar suaranya keluar, tangannya digerakin. Siap? Kita ulang dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Boleh satu ayat lagi? Waktu saya sampai jam berapa Ustaz? 12. 12. Sampai jam 12. Oke, sebentar lagi. Satu ayat lagi boleh? Oke, ayat 4. Allamahu. Ayo. Oke, Alim. Allamahu. Artinya sudah. Ini mentang-mentang gak usah pakai otak. Ikutin ini apa? Yang mengajarkan. Mengajarkan enggak yang kedua. Cuma ada hu. Hu-nya itu domirnya. Jadi mengajarkannya. Ini mah artinya sudah. Jebakan Batman. Ulang ya. Allamahu. Ayo. Allamahu. Mengajarkannya. Jadi kalau ayat 2 yang mengajarkan, kalau ayat 4 mengajarkannya. Siap? Al-bayan. Pandai berbicara. Jadi kayak mulut mangap-mangap ngomong. Al-bayan. Pandai berbicara. Baik, al-bayan ini bisa diartikan pandai berbicara, bisa diartikan pandai menjelaskan. Oke? Habis sambung ayat 4-nya. Tolong perhatikan dulu. Allamahul bayan. Ya. Kurang keras. Yang paling keras. Artinya apa? Mengajarkannya pandai berbicara. Masya Allah. Hafal insya Allah. Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 4. Are you ready? Cok gari gacok. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Allamahul Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Hafal? Nah, dengerin nanti. Ternyata cara ngapal seperti ini
kita bisa tebak-tebakin nomornya, dan bahkan santri Ustadz Marwan di pesantren itu bisa baca mundur. Nah, kalau An-Naba 1 sampai 40, santrinya Ustadz Marwan bisa baca dari 40 ke 1, 40, 39, 38 mundur. Kira-kira kita bisa nggak dari 4 ke 1 surat Ar-Rahman yang kita hafal di barisan? Kita coba ya. Dari 4 ke 1 coba baca mundur. 1, 2, 3. Allah maul bayan khalaqal insan allamahu ar-rahman. Masya Allah, menghafal Al-Quran? Semudah. Nah, ibu, semuanya tidak gampang baca mundur begitu. Betul? Siapa di antara ibu, di antara anak adik-adik yang bisa baca surat Al-Fatihah tapi mundur? Surat yang dibaca 17 kali setiap hari tapi bacanya mundur dari 7 ke 1. Ayo angkat tangannya. Dapat hadiah 100.000. Aduh. Amin. Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kenapa bisa? Ikuti. Karena apa yang Abi baca, Abi tahu artinya. Siapa yang bisa baca Al-Ikhlas tapi mundur, cuma 4 ayat. Sini nak. Jagoan. Orang yang mundur, bacanya sambil orang yang mundur. Siap, namanya siapa nak? Ali, siap, kita dengarkan suara Ali baca surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul Lahu kufuwan. Halo sobat. Halo. Tepuk tangan buat Ali. Makasih Ali. Perempuan ada yang mau coba? Enggak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Jadi dengan metode ini mau baca mundur, mau ditebakin ayat, baca ayat 3, baca ayat 5, baca ayat sekian, apapun insya Allah bisa. Siap? Kita sudah hafal berapa ayat? Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 4. Are you ready? Kita mau baca ya. Suaranya yang keras, tangannya digerakin. 1, 2, 3. Dari tahu dan basmalah saja ya. Siap, dari tahu dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an.
ayat 3. Khalaqal insan. Baca ayat 1. Ar-Rahman. Baca ayat 4. Allamahul bayan. Baca ayat 2. Allamal Qur'an. Ada di ayat berapa kata-kata al-insan? Ayat 3. Ada di ayat berapa kata-kata ar-Rahman? Apa artinya al-bayan? Pandai berbicara. Apa artinya kholaqo? Yang menciptakan. Apa bahasa Arabnya manusia? Apa bahasa Arabnya yang mengajarkan? Alama. Masya Allah. Mengapa Al-Quran? Semudah. Baik. Siapa yang senang hafal Quran? Masya Allah. Mau tambah senang? Oke, kalau mau tambah senang, Abi pengen semua di antara yang ada di ruangan ini cari pasangan berhadap-hadapan. Gak usah berdiri, tapi geser berhadap-hadapan.